Pengalaman waktu jadi senator itu capek sih justru, tapi bener seru karena hampir setiap momen tuh bisa ketemu sama HMJ lain, dan tentunya pasti bisa deket sama masa KMPN secara personal, karena dulu tuh ya asik tuh salah satu tagline yang gue bawa. Dan ya walaupun ada kepanjangannya, tapi intinya gue juga pengen jadi senator yang asik gitu, karena kan kesannya bahasan-bahasan tentang legislatif dan apa ya, kayak isu-isu kampus atau negara tuh kan kesannya terlalu serius dan kurang diminati. Jadi gue pengen membawa itu menjadi lebih asik dengan cara ya jadinya kayak ngobrol biasa aja gitu di sekre, ataupun pernah dulu ke kelas-kelas, dan alhamdulillah waktu itu rame rame banget. Dan itu bikin gue seneng banget karena masa ternyata bisa nggak cuma rame tapi bisa juga ikut diajak diskusi dan bahkan ikut diasikin lah kasarnya. Terus kalau misalnya yang prestasi yang GMF, lomba ataupun paper kan sebenarnya itu kalau dilihat tahunnya gue itu kebetulan ikutnya bukan pas lagi menjabat ya. Jadi itu kebetulan emang lagi kosong dan gak megang jabatan atau kepanitiaan apapun. Ya jadi ya bisa-bisa aja. Tapi intinya ya teknik dirgantara menurut gue nggak melulu tentang pesawat. Ya jelas kita semua kan pasti backgroundnya senang sama pesawat. Cuma sebenarnya kan ilmu yang dipelajari di AE sendiri itu cukup general ya, karena kita nggak cuma belajar tentang pesawat yang spesifik, tapi juga kita belajar tentang matematika, kalkulus, bisnis bahkan kan. Ya menurut gue jadi kalian nggak melulu cuma bisa mengembangkan sayapnya di bagian penerbangan, tapi juga bisa ngembangin sayap kalian di bakat-bakat sesuai kalian aja gitu. Sejujurnya semuanya datang kebanyakan dari kemahasiswaan ya, bukan dari akademik. Misalnya kayak ada cerita yang gue hampir setiap minggu pasti ada nginep di sekre HMJ lain demi bisa ikut kelas ataupun kuis pagi di hari esoknya. Atau cerita horor nih, cerita horor yang gue alami langsung waktu uh, diklat diklat sesuatu lah pokoknya. Karena waktu itu ada teman yang kebetulan emang bisa melihat dan bisa merasakan dan bahkan bisa komunikasi sama makhluk-makhluk itu. Ya cukup horor sih, lumayan. Atau cerita tentang skip skip kelas karena malam sebelumnya tuh habis diklat yang cukup berat, atau bahkan pelantikan sesuatu yang cukup berat. Tapi semuanya no regret ya, nggak ada penyesalan apapun karena semuanya seru. Dan gue sendiri kan pribadi nggak pernah terlalu aim nargetin terlalu tinggi soal akademik. Yang penting kan bisa ngamanin IPK di atas 3 lah, dan nggak ada yang ngulang dan sebagainya. Ya walaupun ujungnya kan mungkin ada ya yang TA karena gue kan angkatan 2015, tapi selebihnya aman sih. Dan alhamdulillah semua target-targetnya juga kecapai. Dan tetap sekali lagi no regret karena semua pengalaman yang gue alami baik itu di akademik maupun di kepanitiaan atau kemahasiswaan khususnya itu benar-benar membantu gue, dan bahkan membantu gue secara karir. Setelah lulus kemarin sempat langsung ada dua tawaran pekerjaan dari teman. Ya intinya ya membangun relasi lah, alhamdulillahnya. Dan yang terakhir, wejangan buat KMPN ya. KMPN itu wadah yang isinya sebenarnya tergantung sama masa. Jadi KMPN ada karena masanya ada. Jadi tolong buat masa, kalian silakan aja manfaatin KMPN sebaik-baiknya untuk menunjang akademik kalian maupun untuk menunjang kokurikuler lainnya kayak misalnya kegiatan kemahasiswaan dan lain-lain. Selain itu KMPN juga kan keluarga. Jadi kalau kalian ada masalah atau kesulitan apapun, ya jangan sungkan buat cerita sama KMPN atau teman-teman yang ada di KMPN, karena nanti pasti dibantu, entah itu secara langsung dari KMPN ataupun bahkan dibantu sama dosen atau sivitas akademika yang ada di FTMD Prodi lewat KMPN gitu. Karena sebenarnya mereka tuh nggak hanya suportif tapi juga pasti pengertian sama kondisi mahasiswanya. Ya contohnya gue aja kan kayak lulusnya cukup telat, dan alhamdulillahnya KMPN dan Prodi dan terutama dosen pembimbing itu semuanya bantu support, dosen wali juga. Ya intinya itu aja sih. Ya sama ini juga mengutip dari kata-kata uh, kakak tingkat gue waktu tahun 2000 berapa ya dia 2012 ya kayaknya.
Jangan jangan membatasi pembelajaran kalian lewat dinding-dinding kelas, sebatas itu doang gitu. Tapi masih banyak selasar-selasar ITB yang penuh dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, ataupun sekeliling ITB yang masih ada gitu masyarakat-masyarakat yang bisa kalian interaksi dengan mereka dan belajar dari mereka. Sekian dari gue. Terima kasih.